Happy couple, sungguh senang dapat kembali menjumpai Anda dalam acara kita Pernikahan Bahagia. Saya Pendeta Arlianus Darosa. Saya melanjutkan percakapan kita tentang disharmoni mertua menantu kali ini dengan bagaimana mengatasi ketika disharmoni mertua menantu terjadi. Ada beberapa hal yang perlu dimiliki dan dilakukan untuk mengatasi disharmoni antara menantu dengan mertua. Yang pertama, bangunlah asumsi dasar positif. Bangunlah asumsi dasar positif. Tanamkan dalam diri bahwa mertuamu bukan orang jahat. Menantumu bukan orang jahat. Dia hanya pribadi yang berbeda denganmu. Kedua, menginginkan yang terbaik bagi laki-laki yang sama. Sadarilah bahwa dirimu dan menantumu atau mertuamu menginginkan hal terbaik bagi seorang laki-laki yang sama dalam cara atau dengan cara yang berbeda. Ketegangan kalian, ketegangan antara menantu dan mertua hanya akan membuat yang dicintai itu, orang yang sama itu berada dalam kesulitan. Ketiga, bertanyalah pada anakmu. Bila Anda merasa suamimu seperti lebih membela ibunya, tanyakan kepada anakmu, utamanya anakmu laki-laki yang masih kecil. Siapa yang paling ia sayangi? Jawabnya, pasti ibu. Ini akan menolongmu untuk memahami bahwa suami pun tak bisa begitu saja mengabaikan mertuamu. Sebab ia juga sangat menyayanginya. Suamimu juga sangat menyayangi mamanya. Keempat, tempatkanlah diri sebagai anak. Mertuamu memang bukan ibu kandungmu, jelas. Dan mungkin engkau tak mau ada orang yang menggantikan mamamu di dalam hidupmu, yang menggantikan posisi ibumu dalam hidupmu. Dan memang mungkin tak ada yang menggantikan itu, dan ini oke saja sebenarnya. Pada saat yang sama, sadarilah bahwa mertuamu adalah ibu dari suamimu yang satu tubuh denganmu. Karena itu, meskipun ia bukan ibu kandungmu, tapi engkau dapat menempatkan diri sebagai anak baginya. Lakukan yang baik layaknya anak kepada orang tua dan berhenti meminta suamimu menjadi wasit antara engkau dengan mertuamu. Kelima, wujudkan relasi yang baik. Bertekadlah untuk memperbaiki dan kemudian membangun relasi yang baik dengan mertua atau menantu, serta berusaha keraslah mewujudkan itu. Engkau mungkin akan menghadapi kendala dalam proses itu. Mungkin niat baikmu untuk memperbaiki relasi disambut dengan sikap dingin, bahkan mungkin permusuhan oleh menantumu atau mertuamu. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Percayalah bahwa pada titik tertentu relasi yang baik pasti akan terjadi, tercipta, sebab Anda berdua terhubung erat melalui seorang laki-laki yang sama. Keenam, ubahlah kecenderungan menilai, menghakimi atau melakukan judgement. Ubah judgement menjadi empatik. Berhenti menilai ini itu, begini begitu. Tapi ketika ada hal-hal yang berbeda atau mungkin kesalahan yang dikerjakan oleh mertuamu atau menantumu, berempatiklah padanya. Berempatiklah padanya. Ketujuh, bersikap respek kepada menantu atau mertuamu. Ini dasar dari semua relasi. Hormatilah ia sebagai ibumu, hormatilah ia sebagai orang yang dicintai anakmu, bahkan hormati dia sebagai anakmu, meskipun sekali lagi ia dalam istilah kita adalah menantu. Kedelapan, belajarlah dari keunggulannya. Setiap orang, mertuamu pasti punya keunggulan tertentu. Memasak, merangkai bunga, atau apalah keunggulannya. Menantumu juga punya keunggulan tertentu dalam cara ia mengasihi anakmu. Belajarlah dari keunggulannya. Jangan jadikan keunggulan menantumu atau mertuamu sebagai
semacam saingan. Happy couples, mari terus membangun harmoni dengan ayah bunda dari pasangan kita. Sebab hanya karena mereka, hanya karena ayah bunda dari pasanganmu itu telah merawat dan membesarkan anaknya dengan baik, engkau kini punya suami, punya istri seperti yang sekarang. Bila ada yang memerlukan dukungan doa atau membutuhkan teman ngobrol dalam menghadapi masalah-masalah pernikahan, sila kabarkan kami kepada kami melalui nomor 0812 8188 9191. Salam bahagia. Itu saja.